Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam adalah terjadinya pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Khuzaimah, juga pernikahan beliau dengan Hindun binti Abu Umayyah atau Ummu Salamah, kemudian kelahiran Husain bin Ali bin Abi Thalib, lalu ada juga peristiwa Ghazwah Bani Mustalik, dilanjutkan dengan peristiwa pernikahan Rasulullah SAW dengan putri dari pemimpin Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah bin Harith. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa Hadisul Ifki disusul dengan pertempuran Hudaybiyah dan pengepungan Bani Quraidah. Sementara 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam, yaitu persekutuan Persia Sasan, bangsa Afar sekaligus bangsa Slav dalam mengepung Konstantinopel. Peristiwa yang kedua adalah persekutuan Heraklius dengan Tongyangzu Kagan dari Turk Barat. Peristiwa yang ketiga adalah perebutan kembali benteng-benteng Bizantium di Armenia oleh Heraklius dari tangan Persia Sasan. Dan peristiwa terakhir adalah Perang Niniwe, perang yang menjadi penentuan dari perang panjang antara Persia dan Romawi. Dan teman pencinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Dan pada hari ini kita akan membahas pertempuran Ahzab atau pertempuran Khandaq. Dan ternyata pertempuran Bani Nadir itu pengusiran ya, karena kan pada waktu itu yang tadinya hendak dihukum itu menjadi diusir ya, diringankan hukumannya karena permohonan dari sahabat mereka yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga mereka terusir dari Madinah, dari perkampungan di Madinah. Dan di antara mereka menjadi berpencar Bani Nadir ini, mereka sebagian besar pindah ke Khaybar, termasuk pimpinan-pimpinan Yahudi seperti Huyai bin Akhtab, kemudian Salam bin Abil Huqaiq dan Kinanah bin Abil Huqaiq. Mereka setelah pindah ke Khaybar tidak diam saja dan tidak menerima begitu saja hukuman dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada mereka. Mereka menyusun rencana bahkan sejak hari pertama lah ya mereka pindah di Khaybar. Rencana ini rencana untuk membalaskan dendam lah kepada Rasulullah SAW, membalaskan sakit hati mereka, juga tentu saja tujuan besar mereka adalah untuk menghancurkan kaum muslimin, untuk membuat dakwah Islam itu redup hingga mati. Khaybar ini sendiri adalah nama suatu dusun besar yang jauhnya dari Madinah kurang lebih 320 km. Sebetulnya lumayan jauh ya kalau mengukur dari jarak ini. Dan di Khaybar sendiri sebelum kedatangan Yahudi Bani Nadir sudah ada penduduknya. Dan penduduk dari Khaybar ini menjadi sasaran pertama propaganda dari Huyai bin Akhtab dan teman-temannya. Huyai bin Akhtab dan teman-temannya itu menghembus-hembuskan propaganda, kemudian gosip, kemudian hal-hal yang akan membuat penduduk Khaybar itu menjadi membenci kaum muslimin, juga membenci Islam sebagai ajaran. Dan sambil melakukan hal itu, mereka juga menyebarkan faham mereka, kebencian mereka terhadap kaum muslimin kepada kabilah-kabilah di Arab, di sekeliling Madinah, juga di sekeliling Makkah. Mereka terus melakukan propaganda tersebut, terus merayu, menghembus-hembuskan rasa kebencian agar mereka semua itu menjauh dari kaum muslimin dan menjauh dari dakwahnya
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ajakan yang paling besarnya selain hanya membenci, tentu harus ada aksi. Jadi bukan hanya setelah muncul perasaan tidak suka terhadap kaum muslimin, setelah muncul perasaan benci terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul perasaan tidak suka terhadap ajaran Islam, maka berikutnya dari rasa kebencian-kebencian itu yang diharapkan oleh Huyai bin Akhtab adalah munculnya tindakan. Jadi kebencian itu bukan hanya dari sisi perasaan saja, tetapi muncul juga dengan sebuah tindakan. Dan itulah ya di tahap akhir tahap akhir propaganda dari Huyai bin Akhtab adalah mengajak mereka, kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab itu untuk sama-sama memerangi kaum muslimin dan memadamkan api dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah suku Quraisy termasuk dalam sasaran propaganda dari Huyai bin Akhtab dan teman-temannya? Tentu saja. Suku Quraisy adalah justru dijadikan sasaran utama bagi Huyai bin Akhtab. Karena suku Quraisy itu menjadi suku yang terbesar yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian suku asal di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahirlah ya. Kemudian suku Quraisy itu menjadi sasaran utama juga dikarenakan suku Quraisy itu bukan pertama kali memusuhi kaum muslimin, sehingga mereka memang sudah ada bukan hanya benih ya, tetapi sudah tumbuh di dalam suku Quraisy itu kebencian terhadap Rasulullah, juga dakwah kaum muslimin, karena yang paling banyak dirugikan oleh kaum muslimin ini versi dari pandangan kaum non muslim ya, kaum kafirin pada waktu itu, bahwa yang paling dirugikan dengan dakwah Rasulullah adalah kaum Quraisy. Maka kaum Quraisy ini dijadikan sasaran utama dalam propagandanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab dengan teman-temannya tadi itu terus melakukan lobby-lobby politik ya terhadap kabilah-kabilah yang ada di Jazirah Arab. Khusus tentang pemuka Quraisy, khusus utusan atau duta ke pemimpin Quraisy ini diceritakan bahwa Yahudi Bani Nadir itu langsung datang, yang langsung datang itu para pemimpinnya kepada pimpinan Quraisy. Mereka terdiri dari Huyai bin Akhtab sendiri, Salam bin Abil Huqaiq, Kinanah bin Abil Huqaiq, Hauzah bin Qais dari Bani Wa'il, dan Abu Ammar juga dari Bani Wa'il. Lalu diadakanlah karena ada utusan gitu ya dari luar, karena ada utusan dari luar Quraisy, maka kaum Quraisy juga menentukan waktu gitu untuk melakukan pertemuan resmi kenegaraan lah istilahnya ya, pertemuan resmi kenegaraan. Lalu mereka menerima dengan tangan terbuka kedatangan utusan-utusan tersebut. Dan sebagai basa-basi yang cukup resmi, sebetulnya basa-basi yang resmi, yang dikomunikasikan pertama kali setelah kabar dan sebagainya, itu adalah tentang pengusiran Bani Nadir. Jadi suku Quraisy itu sudah mendengar tentu saja tentang kasus pengusiran Bani Nadir, yang satu kabilah atau satu golongan Bani Nadir itu terusir dari Madinah. Mereka menanyakan duduk perkaranya, kenapa bisa begitu, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian sekarang bagaimana setelah terusir, dan sebagainya. Huyai bin Akhtab menjawab pertanyaan itu, menjelaskan, kaum kami sekarang ini kebingungan, dan mereka sekarang kami tinggalkan di tempat antara kota Khaybar dan kota Madinah. Oleh sebab itu kami minta dengan hormat kepada tuan-tuan, sudilah kiranya datang ke sana. Kemudian nanti kita bersama-sama menyerbu kota Madinah untuk menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya. Kemudian para pemuka Quraisy juga menanyakan keadaan kaum Yahudi Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab jadi setelah tahu gitu ya seluk-beluknya sampai terakhir, terus kalian sekarang tinggal di mana? Kami sekarang tinggal di Khaybar dan daerah-daerah di sekitar Khaybar gitu, yang paling banyaknya di Khaybar, dan kami
justru bingung gimana nih kami membalaskan kekalahan kami kepada kaum muslimin, karena kan kami dari awal udah di sana, terus sekarang kami terusir gitu. Dan pada kacamata kaum musyrikin, yang bersalah tentu saja adalah kaum muslimin, karena mereka dengan kaum Yahudi itu dalam satu kepentingan, satu musuh. Meskipun secara agama mereka tentu saja jauh berbeda, tetapi sama-sama tidak meyakini ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya juga oleh kaum Quraisy, terus itu teman-teman kamu yang masih tinggal di sana tuh, Bani Quraidah, bagaimana sekarang? Lalu dijawab oleh Huyai bin Akhtab itu, mereka pun sekarang kini dalam keadaan bingung, karena mereka di Madinah sedang dalam pengaruh tipu daya Muhammad, tetapi tetap ada di pihak kami. Oleh sebab itu, jika tuan-tuan datang ke Madinah, tentulah mereka nanti berpihak pada tuan-tuan. Ini sebetulnya spekulasi dari Huyai bin Akhtab saja ya. Ketika ditanya tentang Bani Quraidah oleh kaum musyrikin Makkah, oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, dia langsung menjawab, karena ajaran mereka sama, mereka tahu bahwa Bani Quraidah juga sebetulnya tidak menyukai ajaran Islam, tidak setuju dengan ajaran Islam. Kalau setuju pasti sudah masuk Islam ya. Dan tentu saja mereka tidak suka dengan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah, dan spekulasinya adalah kalau Bani Quraidah itu diajak untuk menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka pasti mau bergabung. Ini spekulasi dari seorang Huyai bin Akhtab saja. Lalu apa kenyataannya nanti kita lihat ya di kisah-kisah nanti selanjutnya. Tetapi intinya bahwa keyakinan Huyai bin Akhtab Bani Quraidah akan berpihak kepada mereka, ini pada saat itu hanya berupa spekulasi dia saja. Pembicaraan itu terus dilakukan, intinya orang Yahudi itu terus melakukan rayuan ya, lobby-lobby terhadap Quraisy. Kalau menyerang mereka mendapatkan keuntungan apa, kalau mereka tidak ikut menyerang mereka mendapatkan kerugian apa. Sementara kaum Quraisy sendiri merasa sudah malas untuk bertemu dengan kaum muslimin, apalagi bertemu di medan pertempuran. Ini terlihat di terakhir itu ya, di kejadian pertempuran Badar terakhir, yang sebetulnya tidak terjadi pertempuran sama sekali, karena orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu hanya mengerahkan pasukan, lalu tengah jalan mereka balik lagi gitu. Mereka sudah malas untuk meladeni, atau mereka sudah malas bertempur dengan kaum muslimin, karena mereka tidak siap untuk kehilangan lagi. Sebetulnya mereka udah, yaudahlah masing-masing aja gitu, mereka kaum muslimin salahkan kami. Tetapi dukungan yang diberikan oleh kaum Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ini seperti betul-betul besar gitu. Karena Huyai bin Akhtab juga mengatakan ini bukan hanya Quraisy saja, tetapi ada kabilah-kabilah lain di Jazirah Arab ini yang akan bersama-sama, yang akan melakukan persekutuan bersama-sama menyerang ke Madinah. Nanti kalau kita serang bersama-sama, tidak mungkin Muhammad itu mengalami kemenangan, tidak mungkin Muhammad itu menang, pasti akan kalah orang dari diserang oleh semua suku, kemudian di depannya, di belakang mereka akan diserang juga oleh Bani Quraidah. Udahlah, kita pasti menang. Kamu justru kalau tidak ikut, Quraisy itu justru akan mengalami kerugian besar karena tidak ikut dalam kemenangan besar, tidak ikut andil dalam kemenangan besar yang akan kita raih. Gitulah lebih kurang ya apa yang dikatakan oleh Huyai bin Akhtab. Ya meskipun malas, dirayu, apalagi ketika ditakut-takuti bahwa orang Quraisy itu jangan sampai dicap sebagai penakut, kemudian orang Quraisy itu dicap sebagai pecundang. Itu sudah mulai itu harga diri orang Quraisy, meskipun malas, pada akhirnya mengatakan ya udahlah kami ikut gitu, kami siap untuk ikut.
Tetapi pada terakhir kalinya orang-orang Quraisy itu di sini tidak dikatakan ya siapa orang yang bicara, tetapi di antara mereka kemungkinan ini saling menimpali. Lalu pertanyaan terakhir dan sebagai penentu dari keputusan para pemimpin Quraisy adalah pertanyaan tentang agama kepada orang Yahudi. Orang Quraisy, pimpinan Quraisy itu mengatakan, nah, lalu tentang agama menurut kamu, nih orang Yahudi, siapakah yang menurut kamu agama yang paling baik adalah apakah agama kami atau agamanya Muhammad? Lalu orang Yahudi itu mengatakan, oh tentu agama tuan-tuanlah yang lebih baik dan tuan-tuanlah pemeluk agama yang benar. Engkaulah yang lebih utama daripada Muhammad. Nah, itu jawaban dari orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bilang yang menyembah berhala itu lebih baik ya daripada menyembah Allah. Padahal orang Yahudi itu sejatinya sebetulnya mereka itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka memakai kitab juga. Mereka juga pengikut dari nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam hal ini untuk kepentingan mereka sendiri, orang Yahudi mengatakan bahwa menyembah berhala lebih baik dan agama yang menyembah berhala, agamanya orang Quraisy itu lebih baik daripada agamanya Muhammad yang menyembah Allah. Perkataan orang Yahudi ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 51 hingga 54. Apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibt dan Togut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, maksudnya musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ataukah ada bagi mereka bagian dari kerajaan kekuasaan? Kendati pun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kebajikan kepada manusia. Ataukah mereka dengki kepada manusia, maksudnya Muhammad, lantaran karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Orang Yahudi mengatakan bahwa agama yang menyembah berhala itu lebih baik daripada kaum muslimin, daripada agama Islam yang menyembah Allah. Ini benar-benar ringan ya di lidah mereka. Mereka gampang sekali mengatakan, hanya mengatakan sesuatu yang sangat-sangat ingkar. Ini kan tentang Allah, ini tentang ketuhanan, ini tentang Tuhan yang juga mereka sembah. Dan dengan pengetahuannya itu, orang Yahudi justru mengatakan bahwa agama yang menyembah berhala itu lebih baik. Itu kan membandingkan antara Allah dan berhala. Berhala lebih baik dari Allah. Ini kan ucapan yang luar biasa bodoh. Ini adalah ucapan yang luar biasa salah dan kesalahannya juga sangat-sangat fatal. Bahkan kalimat ini juga dikoreksi ya, dikritik lah oleh orang Yahudi ya masa kini. Ini dikritik keras di sebuah buku yang berjudul The Jews in Arabia yang ditulis oleh Dr. Israel Wolfenson. Seharusnya mereka tidak terjebak dalam kesalahan amat fatal ini. Mereka seharusnya tidak menyatakan kepada para pemimpin Quraisy bahwa menyembah berhala itu lebih baik daripada monoteisme Islam. Bahkan seandainya kaum Quraisy akan menolak permintaan mereka. Sebab orang-orang Bani Israel selama berabad-abad telah mengangkat bendera tauhid di seluruh dunia di antara bangsa-bangsa pagan yang tetap setia pada tradisi leluhurnya. Mereka sudah banyak menderita sepanjang sejarah, baik pembunuhan maupun penganiayaan demi membela keimanan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka wajib atas mereka untuk mengorbankan hidup mereka dan semua kepentingan mereka untuk meruntuhkan paganisme. Selain itu, dengan bersekutu dengan orang-orang pagan, mereka sebenarnya melawan diri mereka sendiri dan bertentangan dengan ajaran Taurat yang memerintahkan mereka untuk menghindari dan menjadikan kaum pagan sebagai musuh. Dr. Israel tadi mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab dan teman-temannya bukan hanya pengkhianatan terhadap hati Huyai bin Akhtab sendiri,
tetapi pengkhianatan juga terhadap orang-orang Yahudi di masa lalu. Dari sejak Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, orang-orang Yahudi itu kan berdakwah, orang-orang Bani Israel ya, ahli kitab itu berdakwah. Berdakwahnya apa? Mengesahkan Allah di muka bumi, melawan kaum pagan. Siapa yang dilawannya? Salah satunya adalah Fir'aun. Kemudian raja-raja yang setelahnya ya, nabi-nabi bahkan banyak diturunkan dari Bani Israel. Itu untuk apa? Untuk mengesahkan Allah di muka bumi, untuk menyebarkan ajaran Allah di muka bumi. Maka yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab ini dan teman-temannya adalah pengkhianatan yang luar biasa, justru bukan hanya terhadap Allah saja, tapi juga terhadap leluhur-leluhur mereka yang mendakwahkan agama Yahudi. Tetapi efek terhadap kaum Quraisy ini tentu saja efek positif ya dalam pandangan Huyai bin Akhtab. Orang-orang Quraisy itu merasa kesenangan, dia merasa ya tersanjung dengan apa yang dikatakan oleh Huyai bin Akhtab, dan tentu saja menjadi bersemangat. Yang tadinya ya udahlah, yang tadinya tidak bersemangat untuk menyerang kaum muslimin, sekarang bertambah motivasinya karena mendengar bahwa agamanya mereka, yaitu menyembah berhala, itu lebih mulia, lebih benar daripada agamanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas hari ini sebetulnya hanya 3 halaman setengah dari buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga ada tambahan dari Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Husain Haikal. Tetapi ini maknanya luar biasa ya. Meskipun tidak meskipun tidak secapek membahas kaum munafik ya, tetapi di sini dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kisah hidup Rasulullah SAW ya, tentang orang-orang Yahudi, bagaimana ternyata permusuhan orang-orang Yahudi yang ingin mereka padamkan, dan bagaimana mereka bencinya juga terhadap Rasulullah SAW. Yang ingin mereka padamkan adalah cahaya Islam, karena ya ini sudah dibahas ya ketika permusuhan orang Yahudi terhadap Rasulullah SAW, bukan hanya terhadap agama dan tentu saja kepada pembawa risalahnya, yaitu Rasulullah SAW, dan usahanya, effort orang Yahudi terhadap tujuan ini benar-benar sangat-sangat besar. Bagaimana dia berkeliling ke kabilah-kabilah di seluruh jazirah Arab. Bagaimana effort dia bahkan mengkhianati dirinya sendiri, mengkhianati hatinya sendiri dengan mengatakan bahwa agama yang menyembah berhala adalah benar. Ini effortnya sungguh-sungguh luar biasa. Pengorbanannya juga luar biasa ya. Saking mereka memusuhi Islam, saking mereka ingin agar cahaya Islam itu padam. Padahal mereka adalah orang-orang yang membaca Taurat, orang-orang yang tahu tentang kebenaran Rasulullah SAW. Kalau orang Quraisy mengatakan bahwa agama mereka lebih benar daripada agama Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, mungkin masih kita bisa pahami karena orang-orang Yahudi itu, orang-orang Quraisy itu mengikuti nenek moyang mereka, apa yang orang tua mereka ajarkan, mereka ikuti. Jadi lebih kepada orang yang kaku aja, tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau kemudian lahir dari kesombongan, bukan lahir dari pengetahuan. Sementara orang Yahudi itu kan ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya yang kepada mereka itu diturunkan kitab dulunya. Mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihi salam. Mereka adalah orang-orang yang membaca Taurat. Mereka tahu ilmu tentang Rasulullah SAW. Bahkan mereka mengenal Rasulullah SAW, tentang ciri-cirinya, apa yang terjadi kepadanya nantinya setelah turun Islam. Itu mereka tahu. Bahkan mereka lebih kenal dengan Rasulullah SAW sendiri lebih daripada mereka mengenal anak-anak mereka sendiri.
Tetapi permusuhan mereka, kedengkian mereka, karena bencinya mereka terhadap ajaran ini menyebabkan semua pengetahuan mereka yang benar itu menjadi tidak mereka akui. Mereka membohongi dirinya sendiri, berarti kan. Huyai bin Akhtab ini tahu Rasulullah yang benar, dan Huyai bin Akhtab ini membohongi dirinya sendiri, meyakini bahwa Muhammad itu salah, tetapi dia tahu bahwa dia salah. Gimana sih? Ya, dia membohongi dirinya sendiri lah. Dia menutup hatinya, mengafirmasi diri dia sendiri bahwa Muhammad salah, kami yang benar gitu. Padahal jelas-jelas dia tahu bahwa Muhammad Rasulullah SAW yang benar. Dan ini kita harus lagi-lagi ya jadikan pelajaran. Mereka aja sampai segitunya gitu dalam melakukan permusuhan terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin, yang ujung-ujungnya mereka tahu mereka akan masuk ke dalam neraka. Nah, sementara kita ini harus ditarik nih kepada kita garisnya. Kita yang jelas-jelas juga kita yakini bahwa apa yang kita perjuangkan itu akan membawa ke surga, itu sudah seharusnya lebih effort daripada apa yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab dan teman-temannya. Harus lebih effort dalam berdakwah, harus lebih semangat dalam berkorban gitu ya, melobi, berdakwah kepada orang-orang lain, berdakwah kepada para pimpinan-pimpinan daerah misalnya. Pimpinan daerah maksudnya tokoh lah ya, tokoh masyarakat, bukan pimpinan daerah yang secara politik dan pemerintahan, bukan ya. Tetapi ya, atau itu juga termasuk barangkali ya, kita dakwah kepada siapa saja. Effort kita harus lebih luar biasa daripada Huyai bin Akhtab. Semangat kita, motivasi kita juga harus lebih besar daripada semangatnya Huyai bin Akhtab. Maka mulai sekarang yuk kita lebih semangat, yuk kita lebih banyak meluangkan waktu untuk berdakwah, menyebarkan kebenaran, menyebarkan agama Islam, menyebarkan syariat Islam, akhlak Islam, sehingga di muka bumi ini tidak ada yang lain melainkan kebenaranlah yang hidup dan orang-orang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, masih di pertempuran Khandak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.